Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita terhadap Ilahi Robbi yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di gedung Al-Mukarramah dan bersilaturahmi dalam acara silaturahmi untuk keberkahan hidup. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan hingga terang benderang akan cahaya Islam. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Semoga selalu semangat untuk ngikutin acara hari ini yang bertemakan merajut ukhuwah menuai berkah. Kajian ini ingin mengajak kita semua untuk sama-sama belajar merajut kembali ukhuwah dengan sederhana, saling memahami, saling menghargai, dan tidak mudah berprasangka. Karena dari kebersamaan itu keberkahan Allah datang, baik dalam urusan ibadah, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Harapannya, setelah kajian ini, kita tidak hanya dapat ilmunya, tapi juga semakin dekat satu sama lain. Karena ukhuwah itu kuat, bukan cuma bikin rukun, tapi juga bikin jalannya berkah. Tema merajut ukhuwah menuai berkah dipilih karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering lupa betapa pentingnya menjaga hubungan baik antara satu sama lain. Kadang hanya karena perbedaan pendapat hal sepele, ukhuwah jadi renggang. Padahal kalau persaudaraan terjaga, hidup terasa lebih tenang dan ringan. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Hari ini kita sama-sama belajar, sharing, dan insya Allah dapat banyak insight yang sangat berguna dan bermanfaat untuk perjalanan hijrah kita. Jadi santai aja, feel free buat ikutin acara ini. Enjoy. Untuk pembuka acara kita pada hari ini, seperti biasa mari kita mulai dengan bacaan Al-Quran. Untuk itu saya persilahkan kepada Saudara Radit, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Radit atas pembacaan ayat suci Al-Quran yang mulia. Semoga ayat yang dibacakan membawa keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana pada hari ini kepada Saudara Ahmad. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudara Ahmad atas sambutannya. Sebelum kita memasuki materi utama pada kesempatan hari ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk sejenak mempersiapkan diri baik secara fokus maupun pikiran. Materi yang akan disampaikan nantinya tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga diharapkan mampu memberikan wawasan serta inspirasi yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari maupun bidang yang sedang kita tekuni. Oleh karena itu, mari kita ikuti sesi acara ini dengan penuh perhatian agar setiap poin yang disampaikan dapat dipahami dengan maksimal. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan narasumber pada hari ini. Beliau adalah sosok yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya dengan berbagai latar belakang, keilmuan serta pengalaman praktis yang mendukung keahlian dan wawasan yang dimiliki, menjadikan beliau sebagai narasumber pembelajaran yang tepat untuk acara yang bertemakan yang kita bahas hari ini. Bersarapan kami melalui pemaparan dari narasumber, kita semua dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan perspektif baru yang bermanfaat.
Ustadz Asep Saifullah LC adalah seorang pendakwah yang dikenal dengan kajian-kajian bertemakan ukhuwah Islamiyah, persatuan umat dan akhlak yang mulia. Beliau lahir di Tasikmalaya pada 18 Juni 1982 dan tumbuh dalam lingkungan yang menanamkan nilai kebersamaan serta toleransi sejak dini. Pendidikan keislaman beliau ditempuh di Pondok Pesantren Amanah. Kemudian dilanjutkan dengan studi di Universitas Al-Azhar Kairo, Fakultas Usuluddin, hingga meraih gelar lisensi LC. Selama masa pendidikan, beliau aktif dalam kegiatan dakwah lintas komunitas dan dialog keumatan. Dalam dakwahnya, Ustadz Asep Saifullah LC menekankan pentingnya merajut ukhuwah, menjaga persaudaraan dan saling menghargai. Perpecahan di tengah umat, gaya kepemimpinan beliau lembut, komunikatif, dan penuh hikmat, sehingga pesan-pesan persatuan dapat diterima dengan baik oleh berbagai lapisan masyarakat. Beliau kerap mengisi kajian, khutbah, dan tablik akbar dengan tema penguatan silaturahmi, toleransi dan perbedaan, serta pentingnya kebersamaan sebagai jalan meraih keberkahan hidup. Selain berdakwah, beliau juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembinaan generasi muda. Dengan semangat dakwah rahmatan lil alamin, Ustadz Asep Saifullah LC terus berkomitmen membimbing umat agar mampu membangun persaudaraan yang kokoh, sehingga dari ukhuwah yang terjaga akan terlahir keberkahan bagi individu, keluarga, dan masyarakat luas. Langsung saja, mari kita sambut narasumber kita, Ustadz Asep Saifullah LC. Waktu dan tempat kami persilahkan. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Asep LC menjelaskan penjelasannya yang sangat mudah dipahami. Dari materi kita menjadi tahu bahwa silaturahmi adalah amalan yang menghubungkan hati dan mempererat hubungan antar sesama dengan menjaga hubungan yang baik dengan keluarga, kerabat, sahabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, menjaga silaturahmi menjadi bagian penting dalam menciptakan kehidupan yang harmonis, penuh rahmat, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa ambil manfaat dan praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang paling seru, yaitu tanya jawab. Sobat Hijrah yang mau bertanya boleh angkat tangan. Jangan malu-malu, Ustadz Asep santai kok orangnya. Enjoy. Oke, yang di sana yang pakai baju putih ingin bertanya apa? Atas nama siapa? Atas nama Anwar. Oke, gini Ustadz, katanya bagaimana hukum menjaga silaturahmi dengan anggota keluarga yang sering berbuat zalim kepada kita atau menyakiti perasaan kita menurut ajaran Islam? Nah, jadi jawabannya menurut Ustadz itu adalah menjaga silaturahmi tetap dianjurkan, bahkan dalam kondisi sulit. Selama tidak membawa mudarat yang lebih besar, Islam mengajarkan silaturahmi yang benar, bukan hanya membalas kebaikan, tetapi tetap menyambung hubungan meskipun disakiti. Namun, jika interaksi tersebut menimbulkan nyata, fisik ataupun mental, maka boleh membatasi hubungan tanpa memutus silaturahmi sepenuhnya. Misalnya dengan tetap mendoakan dan menjaga adab. Oke, terima kasih Anwar atas pertanyaannya. Oke, kamu yang di depan, siapa namanya? Ingin bertanya? Oh, namanya Sandy. Jadi gini Ustadz, apakah
silaturahmi hanya berlaku untuk hubungan darah atau juga mencakup hubungan non keluarga seperti hanya guru, tetangga ataupun sahabat lama? Oke, jawabannya itu menurut Ustadz Asep yaitu silaturahmi tidak terbatas pada hubungan darah saja, meskipun keluarga memiliki prioritas utama. Islam juga mengajarkan menjaga hubungan yang baik dengan guru, tetangga, sahabat, dan sesama muslim. Hubungan tersebut termasuk dalam ukhuwah Islamiyah dan memiliki nilai pahala jika dijaga dengan niat yang baik. Oke, mungkin untuk soal terakhir ada yang ingin bertanya? Oke, kamu yang ujung di sana yang memakai baju biru ingin menanyakan apa dan perkenalkan diri. Oke, namanya Hasan. Ini pertanyaannya Ustadz. Apakah silaturahmi tetap bernilai jika dilakukan melalui media digital seperti halnya panggilan telepon ataupun video? Nah, kata Ustadz Asep, ya, silaturahmi tetap bernilai ibadah meskipun dilakukan melalui media digital, terutama jika ada keterbatasan jarak dan waktu. Inti dari silaturahmi adalah menjaga hubungan, perhatian, dan kasih sayang. Media digital menjadi sarana yang sah selama digunakan dengan niat yang baik, dengan cara yang sopan. Oke, untuk selanjutnya ada sedikit hadiah untuk teman-teman yang aktif. Kepada tim acara dipersilahkan untuk membagikan hadiahnya. Untuk pemenang hadiah yaitu ada Anmar, Sandy, dan juga Hasan. Oke, bergaya 1, 2, 3, cekrek. Cakep. Oke. Untuk menutup rangkaian acara ini, kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Raisa. Dipersilahkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Raisa atas doanya. Semoga acara ini senantiasa diberkahi selama acara dari awal sampai akhir. Amin. Selanjutnya dimohon untuk semua peserta dan panitia berada di tempat karena kita akan foto bersama. Yuk, biar acaranya ada dokumentasinya, nanti kita bisa jadikan suatu kenangan yang amat kelak mengenang kita di masa depan. Oke, siap. 1, 2, 3, cekrek. Akhir kata, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir dari awal hingga akhir acara ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi pintu kebaikan untuk kita semua. Merajut ukhuwah menuai berkah, menegaskan bahwa menjaga persaudaraan dengan saling menghormati, tolong menolong, dan menghindari perpecahan akan menghadirkan kedamaian serta keberkahan dalam hidup kita maupun bermasyarakat. Ukhuwah yang baik menjadi kunci terciptanya persatuan dan keharmonisan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya Fasyan Kiban Karim sebagai MC pamit undur diri. Kurangnya mohon maaf dan lebihnya semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.